ngomongin tempat deh. Dari tadi ngomongin kampus apa segala macem. Ini sih Hokin kali. ini terakhir berarti ngomongin soal Ketiga dong. Kita ngomongin tentang Oh, tempat nongkrong berarti. Bawa bangku. Nah, bawa bangku. Ngomongin tempat nongkrong deh. Tempat nongkrong nih kalau ngelihat kolektif gitu orang bahkan bilang kalau lo keruru berarti lo mau nongkrong. Dulu kan kayak gitu. Terus ngomonginnya berarti soal ya udah pasti tentang tempatnya sendiri gitu. Nah, lu bisa ceritain nggak tempat-tempat yang Di dalam. yang asik buat nongkrong, yang asik. Kita tahu bahwa sebenarnya dari tongkrongan juga banyak nutrisi bahasa gue mengenai bagaimana kerja kolektif, bagaimana jadi awal dengan itu gitu. Soal kesepakatan, soal ketidaksepakatan juga secara nggak langsung. Terus soal dengerin, nah itu paling tadi dari awal di bold tuh soal ngedengerin. Nah kalau ngomongin ngedengerin berarti kan ngomongin nongkrong kan. Kalau ngomongin nongkrong berarti Ngobrol. Gue di sini ya biasanya. Kamu di tengah. Belum dari tadi. Ya. Jadi kalau misalkan tempat nongkrong yang asik nih deh, buat yang atau yang pernah lo datengin atau pernah lo singgahin atau lo ngebayangin suasananya bakal kayak gimana sih tempat nongkrong yang asik sekaligus belajar. Gue jadi rumah gue di rumah nyokap di Kayu Putih di mana gue lahir dan tinggal Dibesarkan nih. Saat itu rumahnya nggak gede, rumahnya sama sekali nggak gede, kecil gitu. Cuma ini jadi tipikal rumah urban banget. Gue yakin juga pasti lu juga mungkin kalau nggak rumah lu kayak gitu juga atau mungkin lu pernah ngeliat rumah model kayak gitu. Rumah yang gue bilang urban karena rumah ini menjadi tempat singgah buat saudara-saudara juga. Jadi kalau ada saudara yang datang dari luar kota, dia misalnya lagi nyari kerja di Jakarta, nah itu biasanya berapa bulan di rumah gue, atau misalnya lagi sekolah, nah itu bisa tahun tuh bahkan, tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, terus habis itu selesai sekolah. Jadi rumah gue itu nggak pernah bener-bener isinya gue sama keluarga gue doang. Purely selama lo digedein. Jadi itu selalu oke dong. Hub jadi tempat lo hub. Jadi rumah gue tuh hub. Jadi gue itu grow up dari kecil, gue inget banget itu diurusin sama sepupu gue yang lebih tua, yang lagi dia jadi ngajar seni rupa di lab school dulu dia. Oh iya, tempat. Lab school kuliahnya juga di IKIP juga seni rupa. Sekarang tinggal di Jakarta. Nah, itu dia dari desa dulunya gitu. Jadi waktu kecil, waktu dia kuliah di IKIP gitu, nah gue diurusnya sama dia juga. Jadi gue selalu di ingatan gue itu gue selalu sama anggota keluarga entah nyokap atau bokap yang lain di rumah gitu. Jadi dia emang dari rumah itu emang udah jadi hub, dan kalau menurut gue dia tipikal rumah di urban di Jakarta ya, selalu jadi tempat singgah kayak gitu-gitu buat saudara datang. Secara arsitektur rumah gua itu baru berapa tahun terakhir punya pagar. Sama Mas Bro ya? Mas Bro dibikin? Nggak, sebelumnya juga udah. Tadinya nggak ada pagar, jadi cuma pagar gini doang, cuma nggak ada gerbangnya, jadi orang bisa keluar masuk. Itu dipagarin gara-gara kemalingan. Setelah 90 tahun, gua nggak tahu berapa puluh tahun itu rumah gitu ya. Nggak punya pagar, belagu banget. Jadi orang keluar masuk aja, kita fine aja kayak gitu. Jadi ruang tamu itu jadi tempat ngumpul itu gitu, jadi hub itu. Ngobrol segala macam gitu. Jadi bokap nyokap gua itu lebih suka anak-anaknya nongkrong sama teman-temannya di rumah. Jadi main di rumah aja biar kelihatan apa gitu. Dibanding nongkrong tempat lain. Kalau nongkrong tempat lain biasanya diomelinnya adalah karena lu ganggu orang lain. Kalau lu nongkrong di sini aja. Gitu. Jadi teman nongkrong pertama itu kalau menurut gua ruang tamu rumah di mana biasanya sekeluarga, nyokap, bokap, kakak gue segala macam. Kadang-kadang sampai main gitar segala, sambil nyanyi bareng segala. Gitu. Bokap gue bisa main gitar kayak gitu-gitu. Terus bokap gue nggak ada, sama yang lain juga. Kayak gitu. Yang kedua tuh tempat nongkrong
Oh, ada banyak sih sebenarnya. Dekat rumah gue ada tukang jualan Indomie sama burjo. Nah itu biasanya gue kalau misalnya habis makan malam segala macam nongkrongnya di situ. Gue mungkin SMA gue nongkrongnya di dekat SMA gue dekat rumah. Jadi nongkrong terus punya geng ya, kalau menurut gue sih semuanya pasti kayak gitu ya. Kayak gitu. Cuma yang bisa gue pelajarin sebenarnya kebudayaan kita di nongkrong dan ngobrol ini nih, yang lo bilang tadi, ngomongin soal sharing, ngomongin soal dengerin, bercerita juga, terus juga sama kalau lo ada soal fiksi non fiksi menarik juga tuh ya di tongkrongan. Fiksi itu pasti ada di tongkrongan. Ini bener nggak ya? Iya. Kan ada cerita Tarik sebenarnya ulur segala macam, fakta, realitas, sama imajinasi. Sama satu lagi kalau menurut gue yang penting juga sebenarnya taking care each other. Gitu, saling take care gitu. Kalau ada masalah diselesaikan bareng atau apa segala macam kayak gitu-gitu. Yang kalau menurut gue begitu itu dipercanggih jadi kolektif praktis yang tadi kita obrolin gitu, itu jadi bisa kita lihat sebenarnya kayak kolektif. Gue pernah bikin riset. Waktu itu gue mamerin yang fixer yang pertama itu 2009 ya. Itu gue minta guru pada 20-an kolektif kita undang, terus kita minta tolong kirimin beberapa foto yang bisa ngegambarin praktek lu. Itu fotonya kirim kan, jadi gue punya banyak fotonya. Itu sebagian besar fotonya itu ngasih lihat 3 hal. Satu, bahwa mereka adalah berlokasi di rumah. Yang kedua, fotonya nih selalu ada foto lagi ngumpul ngeriun di ruang tamu melingkar. Itu pasti semuanya ada. Jadi gue kalau presentasi sering gue jembrengin tuh, karena lucu, karena semuanya kayak gitu. Satu. Terus yang berikutnya selalu itu di ruang tamu. Jadi si ruang tamunya ini dialih fungsiin. Jadi ngumpul, tempat kamera, segala itu mirip semuanya tuh kayak gitu, hampir sama tuh kayak gitu. Jadi kalau alternatif space di barat misalnya gitu, itu adalah kalau di lokasinya ya, ruangnya itu biasanya makanya gudang kan gitu kan, pos pabrik, pos industri. Pos industri. Kalau ini non private pula gitu, non-private udah pasti pula, non private. Kalau kita masuk aja ke private. Benar. Kalau kita jadi lebih welcome ya. Justru kalau kita Di kayak private deh. jadi ada ulang-alik kalau gue nyebutnya gitu. Jadi kalau pameran disebut jadi private, kalau lagi ada pameran dibuka, ada diskusi jadi publik. Jadi ulang-alik antara privat publik gitu. Dan rumah domestik bukan industri. Jadi kalau di luar alternatif space itu pos industri, kalau ini Bekas pabrik. pos domestik. Dan yang menarik dari lokasinya karena rumah, dia pasti di residential area, pasti di perumahan, yang berarti ada tetangga, ya kan? Lalu karena ada tetangga, karena connect sama komunitas yang lebih dekat kayak gitu, lalu program-programnya juga berhubungan tuh akhirnya, dari mulai kayak bikin dapur 17-an lah, bikin festival. Jadi program si kolektif yang di Indonesia ini berasal dari nongkrong, rumah, terus komunitas kayak gitu. Lalu dia jadi dekat sama lingkungan sekitar, dan bahkan programnya pun jadi Untuk menarik kalau ada ceritanya rumahnya tuh jadi tempat hub buat orang banyak untuk ngumpul ngobrol. Kalau ditanya tempat nongkrong yang gue suka itu adalah tempat nongkrong yang bisa juga langsung utak-atik gitu, nggak hanya sekedar ngobrolnya gitu. jadi kayak bengkel gitu. Kayak bengkel, gue temennya yang gitu langsung bisa ngapain. Walaupun kita bukan di situ, tapi bisa ikut-ikutan. Itunya tuh. Karena kalau
di gua dulu besarnya tuh rumah itu warung. Dan bokap buka studio foto ya di rumah juga. Jadi gue sering terbiasa kedatangan orang datang mau foto, kedatangan orang mesen makanan catering. Gue ikutan kerja juga dan kadang orang lain bantuin kerja bungkus-bungkus kayak gitu. Dan jadi terbiasa sama dan memang banyak orang datang, bahkan nyokap dulu salon juga. Hampir sama sih, tapi kalau gua Jadi bagi-bagi duit doang. Tempat ngumpul. Enggak ya? Kayak sorry. Bara. Sorry, enggak. Kamu jangan ngapain kamu? Ya, cuma cium tangan doang. Sini kamu cium tangan. Apaan, ada duit enggak ada, cium tangan aja. Gampang. Ayo kasih doa kamu. Satu hari lagi cium tangan nih. Susul kamu besok. Mati aja besok apa-apa. Iya, jadi dia nongkrong Tapi, sambil bisa utak-atik ngapain. Kayaknya kalau ngelihat latar belakang Itu enak. semua orang-orang ya dari kecilnya Lucu nih, sebenarnya satu-satu dibikin itu lucu menarik tuh. Kalau dilihat Di- cerita atau dijadiin buku lucu ya. jadiin buku rumah bahwa sebenarnya Apa punya dihubungin sama yang tadi yang lu bilang, dihubungin sama nongkrong, sama ruang sebenarnya. sama ruang gitu. Udah pasti kan Sama ruang. nongkrong, ruang, udah pasti nongkrong itu hubungannya nggak satu orang. Nah, nongkrong satu orang mulu kan belaga gila tuh, emang sakit biasanya. Nah, ini kalau nongkrong lebih dari dua, udah pasti Oh, jadi jadinya masalah kolaborasi atau kolektif atau ada yang dibicarain, sharing, ada yang Ada nggak dengar, yang ada yang bagi-bagi. individual aja gitu dari kecil siapa ya? Nggak ada. Ameng juga rumahnya setahu gua rumahnya lumayan tuh, saudaranya keluar masuk dan siapapun bisa tinggal di situ kayaknya. Gue curiganya gitu. Jadi dia Iya, kalau jadi dia kayak- pulang, kayak- dia pulang ada saudaranya lagi yang mana. Bisa gitu. Nggak Kalau sama. keluarga gue juga Gue juga gitu. gitu. Gue Keluarga kalau gua gitu. pulang ke rumah tuh kadang-kadang yang Ini siapa? Ini siapa ya? Ini anaknya si ini. Oh, rumah oke. gua gede, rumah gua tuh kecil gitu, jadi kelihatan semuanya. Nah kecil, lari apa sih? Siapa yang gua nggak tahu. Kadang-kadang nyokap gua juga nggak tahu. Ya aja. Lebih sangar lagi. Ya lo kebayang. Nggak, ini kayak sekarang kan gitu kan. Ini siapa? Gitu, lo Nggak kebayang tahu kayak nih gua. gitu kan, ya ponakan gua segala macam kelakuannya juga jadi sama. Oh, lu lah ngajak sokoy. Ngajak temennya lah. Kadang-kadang nyokap gua juga nggak uhat juga. Menarik tuh. Baru ditanya, ini siapa ya gitu. Karena jangan-jangan emang itu bagian daripada lo tinggal di Jakarta bahkan. Berarti salah satunya ya, tinggal di Jakarta terus di rumah, bukan di apartemen, kayaknya nggak terlalu seterbuka itu. Beda sama Ya karena kan ada private access. Iya, benar. Dia emang lebih terpisah sedikit. lebih horizontal, perumahan yang horizontal. Nggak yang vertikal. Yang sebenarnya perumahan yang ya nyokap gue tuh tahun berapa ya? 90-an akhir deh kalau nggak salah. Ya, yang bisa dilewatin sambil dipanggilin orang Ya, yang nggak ada, ya. terus kalau nggak jambunya Itu kan- diambil. itu kan hampir Iya, semua. itu hubungan sosial Itu kan sebenarnya. hampir semua ya di Jakarta kayak gitu loh. Sebenarnya. Jangan-jangan memang yang orang-orang yang ada di dalam kolektif ini gitu yang sekarang ada baik di Serum, di GAH atau di Ruang Rupa atau di kolektif-kolektif yang lain gitu. Jangan-jangan emang kalau ngeliat kecilnya emang jadi tempat-tempat yang Iya. jadi tempat singgah gitu. Karena sudah terbiasa. Jadi bukan hal yang baru gitu. Iya. Kalau berkolektif tuh bukan hal yang baru gitu. Iya, jadi Atau berorganisasi yang memang Jadi sebenarnya- disahkan gitu mungkin. maksud lu sebenarnya tradisi itu sebenarnya udah udah diperkenalkan dari kecil, dari gitu kecil ya. dari orang tua Dari- kita dulu mungkin kayak Iya. gitu duluan, Dari makanya mulai- ngenalin ke kita gitu. dari mulai gimana hubungan antar humannya Ya. sampai ke ruangnya gitu ya. Hmm. Ya kayak lu bilang tadi dulu kan, lu juga kan ya berupa fungsi segala macam apa yang lu ini itu kan bisa jadi refleksi ketika ngelihat lu sekarang terus sama ini gitu. Akhirnya Ya. jadi praktek gitu, jadi praktek diskusi lagi jadi metode gitu loh, maksudnya jadi ada jadi ada itu berarti yang- pertanyaannya kalau misalnya ada yang tidak seperti itu mungkin apa enggak mungkin atau enggak ya. atau kalau Terus misalnya dia perlu dimungkinkan kalau dimungkinkan persis pertanyaan apakah perlu atau caranya gimana supaya dia jadi gitu, apakah dia harus balik Enggak ya? Kayaknya nggak bisa, Enggak, Boy, enggak. misalnya. Paling nggak dia keluar dari apartemennya lah untuk bisa nongkrong. Karena lu nggak bakal mungkin bawa temen lu nongkrong di apartemen lo. Nah, tapi gini, itu kan circle ya. Jadi gue rasa orang yang tinggal di apartemen tetap nongkrong, tapi nggak nongkrong yang gitu itu. Bener. Dan yang Nggak nggak di- Ada ruang-ruang kayak ya. rumahan, bukan. Bukan. Tapi sama Bukan ruang private-nya lah. iya sama Kayak di lapangan. lingkaran lainnya. Di mana? Iya. sebenarnya menarik tuh ketika kita pindah ke Gudang Sarinah Bang. Karena pas kita pindah ke Gudang Sarinah itu untuk pertama kalinya
kita nggak nempatin rumah. Iya emang. Iya. Untuk pertama kalinya kita tidak beradaptasi terhadap pola struktur ruang. Yang kanan kiri ada Yang rumah, ada kanan apa? kiri ada rumah, yang kalau masuk ini sebenarnya ruang tamu, itu ruang tidur. Iya. Nggak ada. Di build Nggak ada. Ini untuk pertama kalinya kita masuk ke Tapi sesuatu yang lebih netral. adaptasinya ruang itu hampir sama kayak adaptasi rumah. Persis, karena Iya. kalau Masuk perhatiin, ada ruang tamu, Iya, iya. terus itu ada tempat di belakang situ dapur makan, Persis. tempatnya Waktu itu popos, terus udah gitu tuh pola pikirnya begitu. waktu pindah ke gudang. itu Dan ada bertetangga juga sama loh. Jangan salah. Iya, sama tetangga bertetangga sama. kanan kiri Sama. RT RW Sama. itu kita sama ngeladein itu. Jadi emang social skill-nya emang tetap kepake. Gitu. Tetap, maksudnya emang itu udah ada di badan kita, begitu kita pindah kemanapun itu ke bawah gitu. Kita secara sadar nggak sadar membuat ekosistem yang mirip sama yang yang kita ekosistem yang pernah kita anggap nyaman buat kita gitu. Kayak misalnya pas pindah ke gudang itu ada juga yang ngomong sama gue, ngomong kayak gitu, wah ini lu bukan rumah lo, dia bilang itu, lu nggak punya tetangga segala macam, kayak misalnya ruang tamu lu kayak gimana nanti. Gue bilang lihat aja, gue bilang anak-anak pasti bikin, gue bilang. Dan bener, secara natural Organik anak-anak tuh ya? organik bikin pasti udah. Ada meja, ada bangku, berapa biji, Jadi. udah. Cuma berapa bulan jadi udah. Kebentuk si ruang tamunya kebentuk sendiri. Gitu. Jadi itu menarik sih, karena di situ arsitek jadi nggak berguna. Karena arsitek kan sebenarnya perannya adalah sebenarnya mengontrol atau mendesain fungsi-fungsi salah satunya gitu kan. Ya soalnya pengalaman yang kayak gitu itu kan pengalaman mengelola ruang yang sebenarnya lo punya pengalaman itu semua masing-masing dan ada di belakang. Gitu, soal ruang tamu, soal Ya, ada di badan lo mau di sebenarnya. badan lo gitu. Jadi yang kayak tadi ada ngomong soal organik, ya itu pertanyaannya nggak harus dijawab. Jadi kayak ya nanti ada kok ruang tamu. Nggak satu lagi ruang tamunya. Lo mau ruang tamunya di mana? Atau misalkan logikanya kalau dulu kita gue mau meeting nih, harus di ruang tamu dong, misalkan atau di galeri atau di mana segala macem. Ternyata meetingnya bisa di mana aja. Di mana aja, pilih aja lo mau di mana. Tempat yang adem, tempat yang panas, tempat yang gitu. Yang ada kopinya, yang ada makanan kecilnya, ada yang gitu. Jadi ada pilihan itu. Nah sekarang menarik nih. Sekarang pindah ke yang hampir mirip dengan gudang kemarin. Karena punya pengalaman kerja mengelola gudang segede gitu, 1000 meter persegi kali 2. Dan sekarang nempatin tempat bekas futsal nih ya. Gitu. Jadi kita mau Ex futsal. menggusur olahraga, kita Jadi lu gantiin jadi yoi. bukan Udah jelas juga banget sih, ya nggak itu. apa-apaan. Itu sebenarnya udah jelas banget punya statement anti sport. Anti sport sebenarnya. Sport, good school, koleksi di kolektif gini-gini, anti Doi masih sepedaan soalnya. Jarang-jarang. Yoi, anti Tapi sport. gue bayangin di sini, feeling gue nggak sesulit di gudang. Di gudang. Karena yang pertama, kalau tetangga, nah itu lu denger kan azan Ya. langsung tetangga di sini lebih kelihatan rasanya gitu ya, secara fisik segala macam berasa lebih dekat dibanding di gudang. Kalau di gudang kan kayak wah dari gerbangnya jauh banget. Ya. Maksudnya konsep tetangga tuh di gudang kemarin tuh rada-rada nggak ada gitu, mana nih tetangga gue ya, Ada gitu. dan tiada. Tetangga tetapi Ini. terasa nggak ada, tetapi kita juga khawatir akan respon-respon tetangga. Jadi imajinasi kita terhadap tetangga tuh Ada, jadi ya. ada. Ada. Cuman mana ya? Ya, nggak kelihatan gitu sebenarnya, nggak kelihatan, bukan sesuatu yang kayak fisikal yang, woi, nggak gitu gitu. Nah terus soal ruang tamu, kalau di sini kalau menurut gua, ya gua bisa lihat lah anak-anak gitu, karena mungkin tempatnya juga nggak sebesar itu, jadi udah langsung kelihatan gitu di bawah langsung. Di sela-sela. Di sela-sela. Langsung ngeset ya. Emang anak tongkrongan semuanya emang nggak ketahan tuh. Nggak tahan. DNA itu tuh emang nggak ketahan, susah. Jadi Susah, mau soalnya- ditaruh di tempat kayak apa juga. Pasti duduk. Gue inget banget pas yang Asia Pasifik Trinal itu di tulis gue, itu sampai ngetop ada satu tempat. Tongkrongan orang Indonesia. Iya, tempat kita nongkrong terus jadi tempat nongkrong. Ada dua sebenarnya kita menciptakan tempat nongkrong. Pusing. Satu, jadi ini gedung apa namanya? Gedung kameranya, venue-nya.
Terus jalan panjang gitu sebelum ke bis lah gitu ya. Di sini tuh ada kayak tembok gitu, terus ada tangga sedikit gitu. Yang paling adem di situ. Nongkrong situ, pulang Dan bisa ngerokok. apa segala macam. Lama-lama reda. Itu satu sama apartemen kita. Tiap hari kita masak. Itu sampai organisernya apa itu segala Diundangin. kagak diundang juga udah datang. Tiap malam masak. Tadinya kita doang masak, undang mix rice, sama mix rice datang bawa makanan. Terus lama-lama. Dan di satu apartemen itu tamu-tamu internasional pada di situ. Udah. Party lama-lama di situ. Emang apa ya? Nggak ada metode. DNA. Ada DNA. Itu DNA tuh. Kalau ditanya misalnya metodenya apa, caranya kayak gimana? Iya, susah ambil DNA. bisa aja ambil bisa aja DNA-nya, dijabarin. ambil DNA-nya. DNA-nya, tapi ada kehadiran fisik yang kalau menurut gue emang sulit digantikan gitu. Yang pengalaman lu haus kemarin pas di Belanda juga gitu kan. Beda ketika kita ada di sana atau kita lagi ada di sana. Itu beda. lagi rame kan, maksudnya dulu datang juga ada banyak orang gurunya. Gue waktu di Gunjung, gue kan sendirian tuh. Sehari juga beda tempatnya. Studio gue itu tempat nongkrong. Semua orang pada datang ke sini untuk ngerokok. Karena nggak apa-apa, di sini boleh ngerokok walaupun Ya, kayak nggak gitu-gitu boleh. kan. Yang nyebelin tuh kalau di Singapura kayak gitu lo kapan kerjanya lo? Lo akhirnya gue masuk ada temen lo, Iya. ada seniman sebelah nongkrong duduk. Iya, pada ke situ semua. Ini harus ada sofa tempat gua. Gitu doang aja sebenarnya udah sofa. Udah Iya, beres. kayak ada penariknya yang mungkin hal-hal simple kayak gitu ya jadi gini. Tapi sebenarnya bisa di breakdown bahwa itu jadi kayak ya itu yang bilang tadi nge-break privat sama publiknya kan. Iya. Karena orang sebenarnya kenapa nggak mau masuk ke ruang kita atau ruang tertentu kan karena ini privat ya. Dan nggak dipersilakan oleh Nggak terundang gitu. Iya. Kalau di open Nggak terundang ya nggak welcoming, belum ada welcoming kecuali memang ada acara atau apa. Iya. Akhirnya jadi kayak gitu. Dan itu kan biasanya tergantung sama waktu. Sementara kalau di gudang kemarin kan kita nggak tahu tiba-tiba di siapa ya. Tahu ada orang mau foto atau ini ngapain ya? Tiba-tiba lagi pada meeting, ini dari mana? Temannya siapa? Nggak ada. Udah aja. Meeting aja mereka di sini. Oh gitu. Oh. Menarik tuh. Kita akhirnya bisa berangkat ke sini. Bentuknya udah kayak gudang juga sebenarnya, atau bahkan jadi gudang juga secara nggak langsung nih. Kita di belakang ini. perabotan lenong yang belum diapa-apain, bingung mau Perabotan diapa-apain. Oke, kita potong sampai segitu aja mungkin ngobrol-ngobrolnya kali ini mengenai kolektif. Sedap. Siap. Tadi ada Ade Darmawan cerita mengenai kolektif. Lo tadi bisa ngerangkum sedikit ya, atau tadi soal Kalau edit aja. edit-edit dikit mengenai ini gimana nih? Atau penonton aja langsung edit sendiri lah. Ya, Edit boleh. pikiran lu. Benar-benar. Nyari sendiri. Tapi bahwa mesti diingat ya, nggak selalu benar. Itu yang paling penting. Karena harus dievaluasi lagi di tempat. Ya karena kalau orang yang dengerin banyaknya gitu. Karena Jangan yang jadi benar. Habib. Nanti kalau jadi Habib semuanya yang nggak lo lakuin menurut Habib salah. Jadi harus dievaluasi dan diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Karena yang benar itu belum tentu salah. Betul. Ya. Ngerti? Bingung. Dan yang salah itu belum tentu benar kan? Tuh. Sip. Oke. Cut.